Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Leni sebagai dosen pengampu mata kuliah teknologi bahan yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutiara Ridatullah sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Halisa Humaira. Saya Vincent Siregar. Saya Dery Agusman. Saya Rifki Edwin. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Prinsip Metalurgi dan Prinsip Pengikisan. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Lisa. Pertama, proses produksi logam yang melibatkan prinsip-prinsip metalurgi. 1. Ekstraksi logam dari biji. Proses ini melibatkan penambangan biji dari tambang, diikuti dengan proses pemurnian untuk menghilangkan kotoran dan unsur-unsur non-logam lainnya. 2. Reduksi, di mana logam yang diinginkan dipisahkan dari komponen lainnya. Reduksi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti reduksi karbon atau elektrolisis. 3. Pemurnian lanjutan. Proses pemurnian lanjutan untuk menghilangkan kotoran dan meningkatkan kemurnian logam. Proses ini melibatkan metode seperti distilasi, elektrolisis, atau proses kimia lainnya. 4. Penyulutan dan pengecoran. Proses penyulutan dan pengecoran untuk membentuk logam dalam bentuk yang diinginkan seperti cetakan, lembaran, atau batangan. 5. Pengolahan panas. Pengolahan panas yang meliputi proses seperti pemanasan, pendinginan, atau lainnya untuk meningkatkan sifat mekanis dan struktural logam. Next. Kedua, pemilihan material yang tepat melibatkan prinsip-prinsip metalurgi. Beberapa prinsip metalurgi yang dipertimbangkan dalam pemilihan material. 1. Kekuatan dan ketahanan. Material harus memiliki kekuatan dan ketahanan terhadap beban yang diterimanya. Melibatkan pemilihan material dengan sifat yang sesuai seperti kekuatan tarik, kekerasan, dan ketangguhan. 2. Korosi. Penting memilih material yang tahan terhadap korosi, bisa mencakup pemilihan logam atau paduan dengan lapisan pelindung atau perlakuan khusus untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. 3. Pembentukan dan pengerjaan. Material harus dapat dibentuk dan dikerjakan sesuai kebutuhan proses manufaktur, dengan pertimbangan terhadap keuletan, keplastisan, dan kemampuan untuk diolah menjadi bentuk yang diinginkan tanpa mengalami kerusakan. 4. Sifat termal. Jika melibatkan perubahan suhu yang signifikan, penting mempertimbangkan sifat termal material, seperti koefisien perluasan termal, konduktivitas panas, dan ketahanan terhadap suhu tinggi dan rendah. 5. Biokompatisibilitas. Jika material akan digunakan dalam aplikasi medis atau kontak dengan tubuh manusia, material harus aman dan tidak menimbulkan reaksi negatif saat berinteraksi dengan tubuh. Next. Materi ketiga, pengembangan material baru dengan prinsip-prinsip metalurgi melibatkan proses yang kompleks dan terstruktur. Pertama, penetapan tujuan. Menentukan tujuan dari pengembangan material baru, termasuk sifat-sifat yang diinginkan seperti kekuatan, ketahanan, kekerasan, atau sifat-sifat khusus lainnya. 2. Penilaian material awal. Pemilihan material awal yang memiliki potensi untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dapat berupa logam, paduan, atau material non-logam seperti keramik atau polimer. 3. Pemodelan dan simulasi. Teknik pemodelan dan simulasi untuk memprediksi perilaku material yang diinginkan berdasarkan struktur mikro dan makro, termasuk penerapan teknik-teknik seperti simulasi pemrosesan, simulasi kekuatan, dan simulasi sifat termal. 4. Proses manufaktur. Proses manufaktur yang sesuai dengan material yang dipilih untuk menciptakan struktur yang diinginkan. Proses-proses ini meliputi peleburan pencetakan, deformasi, perlakuan panas, dan perlakuan permukaan. 5. Analisis dan karakterisasi. Analisis dan karakterisasi menyeluruh terhadap material yang telah diproduksi, meliputi pengujian mekanis, pengujian sifat termal, analisis mikrostruktur, dan pengujian korosi. Next.
6. Optimasi dan peningkatan. Melakukan optimasi material untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tujuan dapat melibatkan perubahan komposisi, perlakuan panas tambahan, atau modifikasi proses manufaktur. 7. Uji kelayakan. Uji material telah dioptimalkan dalam kondisi nyata atau simulasi yang mendekati kondisi aplikasi sebenarnya. 8. Pengembangan lanjutan. Jika diperlukan, lanjutkan pengembangan material dengan melakukan iterasi pada langkah-langkah sebelumnya. Mik mati, woy. Terima kasih kita ucapkan kepada Lisa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifki. Dari Rifki, Lisa. Materi selanjutnya yaitu pemilihan struktur dan sifat material yang melibatkan prinsip-prinsip metalurgi sangat penting dalam menghasilkan material dengan kinerja yang diinginkan. Langkah-langkah dalam pemilihan struktur dan sifat material. Yang pertama, identifikasi kebutuhan aplikasi. Persyaratan material untuk aplikasi tertentu seperti kekuatan, ketahanan terhadap korosi, kekerasan, atau sifat khusus lainnya. Yang kedua, pemilihan material awal. Pilih material awal berdasarkan sifat-sifat yang relevan dengan prinsip-prinsip metalurgi seperti kekuatan tarik, kekerasan, keuletan, konduktivitas listrik atau panas, dan ketahanan terhadap korosi. Yang ketiga, desain struktur mikro. Dan butir distribusi, fase orientasi kristal. Yang keempat, proses manufaktur. Gunakan proses manufaktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip metalurgi seperti peleburan, pencetakan, deformasi, perlakuan panas, dan perlakuan permukaan untuk membentuk struktur mikro yang diinginkan. 5. Analisis sifat-sifat material. Lakukan analisis menyeluruh terhadap sifat-sifat material yang dihasilkan seperti sifat mekanis, termal, elektrik, dan korosi. Next. Yang keenam, optimasi dan koreksi. Lakukan optimasi dengan mengubah komposisi, perlakuan panas tambahan, atau modifikasi proses manufaktur untuk meningkatkan kinerja material. 7. Uji kelayakan memastikan bahwa sifat-sifat material memenuhi persyaratan kinerja yang diinginkan, sesuai dengan prinsip-prinsip metalurgi yang telah diterapkan. Yang ke-8, pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Pemantauan kinerja material secara berkala dan lakukan perbaikan. Next. Ada beberapa cara di mana prinsip metalurgi dapat diterapkan untuk perbaikan proses produksi. Yang pertama, pemilihan material yang tepat. Memilih material dengan sifat-sifat yang sesuai. Misalnya untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi, memilih baja paduan yang tepat dengan komposisi kimia dan perlakuan panas yang sesuai. Yang kedua, optimasi proses perlakuan panas. Penerapan perlakuan panas yang tepat seperti pemanasan, pendinginan, dan pengerasan dapat meningkatkan sifat mekanis material. Kontrol kualitas bahan baku. Memastikan bahan baku memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Yang keempat, pengendalian proses produksi. Memahami bagaimana parameter seperti suhu, tekanan, kecepatan pendinginan, dan waktu memengaruhi struktur dan sifat material dapat membantu mengoptimalkan proses produksi. Yang kelima, analisis kegagalan. Ketika terjadi kegagalan produk, pengetahuan tentang prinsip metalurgi dapat membantu dalam menganalisis penyebabnya. Dapat meliputi pemahaman tentang ketidaksempurnaan material, retakan, dan deformasi terjadi Terima kasih kita ucapkan kepada Rifki. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dery. Baik, materi selanjutnya, prinsip pengikisan atau abrasi.
Beberapa aspek utama yang terlibat dalam proses abrasi. Yang pertama, bahan abrasif. Proses abrasif melibatkan tindakan geseran atau geseran mekanikal dengan bahan abrasif. Kekasaran, bentuk, size, dan sifat-sifat lain bahan abrasif akan mempengaruhi kadar dan keparahan pengikisan. Yang kedua, geseran mekanikal. Geseran antara bahan abrasif dan permukaan bahan yang terendah merupakan faktor utama dalam proses abrasi. Geseran ini menghasilkan tindakan pengikisan atau merusak permukaan bahan. Yang ketiga, kekuatan bahan. Kekuatan bahan adalah faktor penting dalam menentukan sejauh mana bahan mampu menahan pengikisan. Yang keempat, kondisi lingkungan. Faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan kehadiran bahan kimia tertentu juga boleh mempengaruhi proses abrasi. Yang kelima, lubrication. Penggunaan pelicinan atau bahan pelicin dapat mengurangkan gesekan dan pengurangan keparahan abrasi pada permukaan bahan. Yang keenam, pengujian. Pengujian abrasi seperti uji kekasaran, kekerasan, atau gesekan dapat dilakukan untuk menilai ketahanan terhadap pengikisan. Desain komponen yang tahan haus melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip pengikisan. Yang pertama, pemilihan bahan yang tahan terhadap abrasi seperti baja tahan karat atau baja paduan khusus. Yang kedua, penerapan pelapisan permukaan yang keras atau tahan haus seperti lapisan kromium atau keramik. Yang ketiga, desain geometri yang mengurangi titik-titik gesekan atau tekanan tinggi yang menyebabkan abrasi. Yang keempat, penggunaan pelumasan atau sistem pendinginan untuk mengurangi gesekan dan panas yang dapat meningkatkan pengikisan. Yang kelima, perawatan teratur untuk mengidentifikasi dan mengatasi tanda-tanda awal abrasi. Untuk mengoptimalkan pemeliharaan dan umur pakai suatu material dengan memahami prinsip-prinsip abrasi. Yang pertama, pemahaman tentang abrasi. Memiliki pemahaman yang baik untuk tentang jenis yang pertama, pemahaman tentang abrasi. Memiliki pemahaman yang baik tentang jenis abrasi yang terjadi, misalnya abrasi gesekan, abrasi impact, abrasi erosi, dapat membantu dalam merencanakan strategi pemeliharaan yang tepat. 2. Pemilihan material yang tepat. Memilih material yang tahan terhadap jenis abrasi yang dominan dapat meningkatkan umur pakai komponen. Misalnya memilih baja tahan haus atau paduan logam keras untuk aplikasi yang mengalami abrasi gesekan. 3. Perawatan preventif. Melakukan perawatan preventif secara teratur seperti pelumasan, penggantian komponen haus, atau penggunaan pelapisan anti abrasi dapat memperpanjang umur pakai material. Yang keempat, monitoring dan pengendalian. Melakukan pemantauan secara teratur terhadap kondisi material atau komponen untuk mendeteksi tanda-tanda abrasi. Yang kelima, optimasi desain. Merancang atau memodifikasi desain komponen untuk mengurangi titik-titik yang rentan terhadap abrasi. Terima kasih kita ucapkan kepada Dery. Materi terakhir akan disampaikan oleh Alvin. Baiklah, materi selanjutnya. Pemilihan material yang tepat dengan menggunakan prinsip-prinsip abrasi. 1. Ketahanan terhadap gesekan. Material yang digunakan harus memiliki ketahanan yang baik terhadap gesekan. Bahan material seperti baja tahan haus atau paduan logam keras. 2. Ketahanan terhadap abrasi impact. Untuk aplikasi yang mengalami abrasi impact, seperti pada mesin penambangan atau konstruksi, material yang tahan terhadap impact seperti baja mangan tinggi atau baja paduan tahan haus yang dapat dipilih. 3. Ketahanan terhadap abrasi erosif. Abrasi erosif terjadi akibat partikel-partikel padat yang menghantam permukaan dengan kecepatan tinggi. Material yang tahan terhadap abrasi erosif biasanya memiliki kekerasan yang tinggi dan ketahanan yang
dan ketahanan terhadap korosi. 4. Karakteristik pelapis anti-abrasi. Penggunaan pelapis anti-abrasi seperti keramik, karet, tahan aus, atau polimer yang diperkuat serat dapat meningkatkan ketahanan material terhadap abrasi. 5. Karakteristik lubrikasi. Pemilihan material juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan material untuk mempertahankan lapisan pelumas atau mengurangi gesekan, seperti dalam aplikasi pelumasan padat. Pengembangan pelapis pelindung dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengikisan. 1. Pemilihan material. Pilih material pelapis yang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap abrasi dan gesekan. Misalnya, material seperti keramik, logam keras, seperti kromium keras, atau komposit yang dapat diperkuat dengan serat-serat kuat. 2. Desain geometri. Desain struktur geometri pelapis dengan mempertahankan distribusi tegangan dan tekanan yang merata. Struktur yang dapat mengalirkan beban mekanis dengan baik. 3. Lapisan yang kuat dan tahan lama. Lapisan yang diterapkan memiliki ikatan yang kuat dengan material dasar dan tahan terhadap lingkungan yang memicu pengikisan, seperti korosi atau gesekan berkecepatan tinggi. 4. Penggunaan teknologi anti-abrasi. Memanfaatkan teknologi seperti pelapisan berbasis nanopartikel atau teknik pengerasan permukaan, seperti threading atau carburizing, untuk meningkatkan ketahanan terhadap abrasi. 5. Pemantauan dan perawatan. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pelapisan untuk mendeteksi tanda-tanda pengikisan atau kerusakan. Kesimpulan tentang prinsip-prinsip metalurgi. 1. Struktur dan sifat material. Prinsip metalurgi membantu dalam memahami bagaimana struktur material mempengaruhi sifat-sifatnya. 2. Pemrosesan material. Melalui prinsip metalurgi, kita dapat memahami proses-proses seperti peleburan, pembentukan, dan pengolahan material untuk menghasilkan produk akhir yang memenuhi kebutuhan spesifik. 3. Pemilihan material. Prinsip metalurgi membantu dalam memilih material yang tepat. 4. Peningkatan kinerja. Dengan menerapkan prinsip metalurgi secara efektif, kita dapat meningkatkan kinerja material, misalnya meningkatkan ketahanan terhadap keausan. 5. Inovasi dan pengembangan material. Metalurgi memainkan peran penting dalam inovasi dan pengembangan material baru dengan sifat-sifat yang lebih unggul. Kesimpulan tentang prinsip-prinsip pengikisan. 1. Kekuatan material. Prinsip pengikisan mempertimbangkan kekuatan material yang digunakan. 2. Abrasi dan erosi. Pengikisan dapat terjadi dalam bentuk abrasi, pengikisan mekanis oleh partikel padat, dan erosif, pengikisan oleh arus fluida seperti air atau udara. Kedua proses ini mempengaruhi ketahanan material terhadap pengikisan. 3. Pelumasan. Penggunaan pelumas atau bahan antar yang tepat dapat mengurangi gesekan dan abrasi antara permukaan material. 4. Pemilihan material. Penting untuk memilih material yang sesuai dengan lingkungan operasionalnya. 5. Desain yang tepat. Desain komponen juga memainkan peran penting dalam mengurangi pengikisan. 6. Perawatan dan pemeliharaan. Rutinitas perawatan dan pemeliharaan yang baik termasuk pengikisan rutin, pelumasan rutin tepat, dan penggantian komponen aus dapat meningkatkan umur layanan dan mengurangi masalah yang disebabkan oleh pengikisan. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Alvin. Sekian hasil presentasi yang dapat kami hasil diskusi yang dapat kami presentasikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.